Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na ima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah. Wala haula wala quwata illa billahi summa ma ba'du. Thayyib, kaifa halukum? Apa kabar santriwan dan santriwati sekalian? Semoga Allah senantiasa memberikan kita semua kesehatan dan keselamatan dan memberikan kita ganjaran berupa kesabaran dan ketabahan atas segala musibah yang kita hadapi saat ini. Pada pertemuan kali ini, insyaallah kita akan mempelajari buku PAI ya. Pelajaran PAI, sekarang kalian buka buku PAI-nya. Pelajaran ke-6. Ditunggu 3 detik. 1 2 3. Thayyib. Pada pelajaran 6 ini kita akan mempelajari tentang berjudul sholat dalam keadaan tertentu ya. Jadi sholat itu sebagaimana kita ketahui, sholat merupakan kewajiban bagi kita. Namun kita lihat bagian A. Sholat bagi orang sakit. Jadi ketentuan pertama tentang orang yang sakit. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan, baik dalam keadaan sehat maupun sedang sakit, baik ketika bermukim maupun sedang berpergian. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk sholat ya, untuk sholat yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya ya, 5 waktu itu. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu menyuruh untuk sholat lebih dari ini ya. Sholat dalam 55 waktu ya, atau kurang lebihnya 55 waktu ya. Namun dikarenakan negosiasi antara Nabi Muhammad kepada Allah, dikurangi lagi jadi 35, dikurangi lagi jadi 15, akhirnya dikurangi lagi jadi 5 waktu. Jadi kita bersyukur atas keringanan yang Allah berikan kepada kita, yaitu hanya diberikan 5 waktu untuk sholat ya. Hanya 5 waktu sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan kita tidak boleh meninggalkannya walaupun dalam keadaan sakit ya. Sakit bukan alasan kita meninggalkan sholat. Baik ketika bermukim maupun berpergian. Maksudnya bermukim itu di rumah aja gitu, di rumah aja, atau bernatap di suatu tempat ataupun berpergian ya. Paragraf kedua. Meskipun begitu, agama Islam memberikan rukhsah atau keringanan dalam cara mengajarkan sholat bagi orang yang sedang sakit. Lalu, bagaimana cara sholat bagi orang yang sedang sakit? Nah, Allah SWT memberikan rukhsah. Apa tuh rukhsah? Itu keringanan atau kemudahan bagi orang yang sakit untuk sholat ya. Tapi perlu digarisbawahi, kemudahan ini atau orang yang sakit ini adalah sakit yang benar-benar tidak bisa
bangun, tidak bisa jalan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan sakitnya cuman pusing dikit, pilek ataupun cuman batuk, kalian sholatnya pakai rukhsah, itu salah ya. Jadi yang pakai rukhsah itu yang benar-benar udah nggak bisa lagi, baru pakai rukhsah. Dan bagaimana tata cara orang yang sedang sakit sholat? Paragraf ketiga. Sholat harus dilaksanakan dengan sempurna sesuai dengan syarat-syaratnya. Misalkan berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Apabila seorang sedang sakit sehingga tidak mampu memenuhi semua syarat sah sholat, maka Islam memberikan keringanan baginya, yaitu orang tersebut diperbolehkan sholat dengan cara semampunya. Apabila orang sedang sakit masih mampu berdiri, maka hendaknya dia sholat sambil berdiri. Apabila tidak sanggup mengerjakan sambil berdiri, hendaknya dia sedang sholat sambil duduk, baik duduk bersila maupun duduk dengan iftiroshi, atau duduk dengan menjulurkan kakinya ke depan. Apabila tidak sanggup mengerjakan sholat sambil duduk, hendaknya dia sholat sambil berbaring, baik dengan berbaring ke kanan ataupun berbaring terlentang ya, atau ke kiri. Apabila dia sama sekali tidak sanggup melakukan gerakan-gerakan sholat, walaupun sambil duduk atau berbaring, hendaknya dia sholat dengan isyarat. Dan apabila dia tidak mampu juga melakukan gerakan-gerakan sholat dengan isyarat, hendaknya dia sholat dalam hati semampunya. Ya, jadi di paragraf ini, apabila kalian sakit, ya, masih mampu berdiri, seperti hal yang tadi Bapak bilang, cuman batuk, pilek, nggak boleh kalian sholatnya duduk, ya, harus berdiri karena masih sanggup, masih mampu. Namun apabila kalian tidak mampu untuk berdiri, misalkan pusingnya tuh pusing banget, atau kalian susah berdiri gitu, maka boleh sholatnya duduk ya, atau duduknya bersila, terserah, penting duduk ya. Itu keringanan kedua dengan cara duduk. Namun apabila kalian duduk aja nggak bisa gitu, mau bangun tuh susah banget ya, bangun dari telentangnya nggak bisa gitu, maka boleh dengan cara telentang atau tiduran ya, mau menghadapkan ke kanan ataupun menghadap ke kiri. Misalkan kamu lagi sakit di rumah sakit atau gimana gitu, kalian nggak mungkin untuk duduk karena sakitnya kamu derita, maka boleh telentang ya. Namun apabila tidak sanggup lagi dengan terentang ya, maka boleh dengan cara isyarat. Misalkan contohnya kamu sedang di ICU gitu, sedang gawat darurat gitu. Nah, kamu sadar dan kamu harus sholat ya, dengan cara syarat dalam hati ya. Ini syaratnya dalam hati kamu sholat. Bayangkan kamu sedang takbir, kamu baca dalam hati, kamu sedang ruku, kamu baca, kamu sedang iktidal dan lain-lain ya, sampai selesai, sampai salam ya, dalam hati. Nah, apabila dalam hati masih nggak bisa juga, berarti kalian tidak wajib sholat lagi, yaitu kalian disolatkan ya. Yang tadinya kalian sholat, jadinya kalian disolatkan. Yang B, sholat bagi orang dalam perjalanan. Yang A itu yang keadaan orang sakit, sekarang kita dalam keadaan perjalanan ya. Seperti kita sedang safar keluar kota misalnya, terkadang kita menyumpai kondisi yang sifatnya darurat, yaitu kita tidak mungkin turun dari kendaraan untuk sholat di masjid. Misalnya ketika melewati hutan lebat atau di tengah lautan, ketika berpergian menggunakan kapal laut atau di langit, ketika berpergian menggunakan pesawat ya. Jadi rukhsah ini, yaitu safar, yaitu dalam keadaan safar, yang tidak mungkin kalian itu bisa mampir-mampir ke masjid ya, kalian boleh sholat dalam kendaraan tersebut ya.
baik dalam keadaan di udara maupun di lautan, ya. Bahkan juga boleh juga di daratan apabila kalian mengendarai kendaraan umum, misalkan naik bis atau naik apalah yang perjalanan jauh gitu ya. Kalian boleh sholat dalam kendaraan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, kita diperbolehkan sholat di atas kendaraan. Sebelum sholat harus tetap bersuci, baik dengan berwudu atau tayamum. Jadi walaupun kalian sholat di kendaraan, dalam kendaraan, kalian wajib bersuci, yaitu dengan cara berwudu atau tayamum. Apabila di kendaraan tersebut ada WC, maka kalian wudu. Namun apabila tidak ada, maka dengan cara tayamum ya, dengan cara membasuh tangan dan wajah saja, tayamum dengan cara mengambil debu. Cara mengerjakan sholat di atas kendaraan disesuaikan dengan keadaan. Apabila tidak memungkinkan sambil berdiri, sholat dikerjakan sambil duduk, baik dengan bersila, tawaru, atau sambil duduk di kursi. Melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan pribadi tentu membuat kita leluasa. Kita bisa berhenti dahulu untuk sholat di tempat yang bersih. Apalagi jika di tengah perjalanan kita menemukan masjid, tentu lebih baik singgah di masjid untuk sholat ya. Jadi kalau kalian punya mobil nih ya, punya mobil atau punya motor, kalian sedang jalan di perjalanan kemudian azan ya, kalian bisa berhenti dulu, mampir di sebuah masjid sholat ya, karena kalian bisa berhenti dengan semau kalian, bukan kendaraan umum ataupun sedang di laut maupun di udara. Kalian wajib sholat di masjid ya. Kalian mampir sholat dulu sebentar 10 menit, nah baru kalian melanjutkan perjalanan kalian. Apalagi sekarang sedang musim mudik ya, tapi saran Bapak jangan mudik ya, kita harus stay home ya, hashtag di rumah lebih baik ya. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, Bapak mohon maaf. Syukron, jazakumullah khairan. Jangan lupa kerjakan soalnya yang ini ya. Cukup jawabannya saja ya, tulis di bukunya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.